Astagfirullahaladzim, Mas. Iya. Astagfirullahaladzim. Bu. Oi, assalamualaikum. Loh, kok malah menjauh, Mas? Iya. Bu. Astagfirullahaladzim. Bu. Mas, ini semakin menjauh malah no. Iya. Bentar, Mas. Apa kita mundur aja kali ya? Mundur. Ini kan tadi Mas suka perhatiin kan? Setiap kita ini deketin, dia malah ngejauh. Apa coba kita mundur aja yuk? Coba. Nah, ini kan patokannya ini ya. Coba ya. Bismillahirrahmanirrahim. Oh, tuh kan. Kita mundur. Deket. Oh, mundur lagi. Mundur lagi, Mas. Coba. Mana Mas hilang? Mas ini. Lah itu, Mas. Mas, bentar tak interaksi ya. Lanjut. Aku lagi sholat nih, Mas. Aduh. Assalamualaikum. Mas, ini kita di tengah jalan loh ini. Iya. Apa saya pindahin aja kali ya? Ya udah pindahin. Mas. Mana? Itu. Tuh. Assalamualaikum. Apa? Cuma ular, Mas. Iya, kan biar nyelesain sholatnya dulu, Mas. Oh iya. Nanti kalau dia udah salam, baru nanti saya interaksi. Oke. Bentar, Mas, tak cari posisi dulu. Dia udah salam. Udah salam. Assalamualaikum. Ya, mohon maaf jika kehadiran kami mengganggu kamu, tapi kami penasaran kenapa kamu melaksanakan atau melakukan gerakan sholat di tengah jalan seperti ini. Iya, terus? Ya, tapi maksudnya enggak seperti ini juga. Jadi almarhumah tuh mengatakan, Mas suka pernah denger ini enggak? Apa? Kayak misalkan, Aduh, Mas. Semut tok, sumpah. apa sih? Semut tok. Pindah lah, Mas. Mana? Ya. Ketahu, Mas. Nah, kemana, Mas? Itu apa, Mas? Itu tusuk. Mau pindah mulu. Ya, mohon maaf tadi saya belum sempat mendengar semua cerita dari ibu. Ya, cuman sedikit tadi yang saya terima dari cerita ibu. Ya mungkin maksudnya bukan seperti itu, Bu. Jadi misal Mas suka pernah dengar nggak? Jadi kalau misalkan Mas suka Jumatan nih, Mas suka Jumatan, misalkan di sini ada masjid. Iya. Tapi Mas suka memilih masjid yang lebih jauh gitu loh. Iya, saya juga pernah kayak gitu, ya, Mas. Itu kan dengar-dengar dari Pak Ustadz itu kan, apalagi kalau misalkan jalan kaki ya, itu kan setiap langkahnya itu kan dihitung, Mas. Iya, hitung pahala. Ya, dihitung pahala. Nah, ibunya itu tadi bercerita sama saya kayak gitu, Mas. Jadi dia memilih masjid yang jauh untuk beribadah agar pahalanya banyak, tetapi dia setiap berhenti di jalan, misalkan nih dari kampung satu ke kampung yang lain, dia itu melaksanakan sholatnya tuh di tengah jalan. Lah inilah yang menurut saya dia tuh gagal paham, Mas. Iya. Kan bukan seperti itu yang dimaksud. Bukan, Bu. Maksudnya tuh
setiap langkah itu ada pahalanya. Iya. Jadi bukan ibu itu berhenti di desa A, ibu sholat di tengah jalan, bukan kayak gitu. Maksudnya alangkah lebih baiknya itu kalau jalan kaki, bener. Itu setiap langkahnya mendapatkan pahala, apalagi kalau masjid dari jarak sama rumahnya itu jauh. Makanya mohon maaf ya teman-teman di pinggir jalan, jadi mungkin suaranya agak kurang keras, agak deket aja mas Pak. Biar dengar. Nah, Siapa tadi ya? jadi ibunya ini tuh mas melewati beberapa desa hanya untuk melaksanakan sholat, dan yang ia tangkap, yang ia pahami itu sholat di tengah jalan. Itu yang mendapatkan pahala banyak, bukan seperti itu Bu. Total. Jalan kaki ya. Dan kalau misalkan di dekat pun ada masjid, ada, ya nggak apa-apa gitu. Bukan kok mengurangi pahala, ya bukan. Apalagi kalau ibu itu diusahakan sholatnya itu berjamaah, itu lebih berlipat lagi pahalanya daripada sholat sendiri di rumah. Itu tuh. Ya mudah-mudahan meninggalnya ibu husnul khotimah, karena mungkin niatnya ibu ini udah bener niatnya, cuman caranya aja yang salah. Iya, jadi mas saking khusyuknya dia itu melaksanakan sholat di tengah jalan, itu pas di tikungan kayak gitu dia itu tertabrak sama kendaraan. Ya kan kalau pas di tikungan itu kan pasti sopirnya kan juga nggak lihat mas. Orang itu kan mikirnya jalan terus nggak ada apa-apa kayak gitu. Ini di tengah jalan. Pantesan tadi kok waktu kami mendekat ibu menjauh. Ketika kami itu berusaha menjauh, ibu malah mendekat. Iya Bu. Ya kan kami bantu doa ya Bu ya. Untung aja ini mas, kita tadi udah pulang dari sana tadi. Kalau misalkan belum pulang dari sana, wah nggak tahu lagi mas ini mas. Iya makanya. Bentar ya, akan saya bantu doa. Allah. Iya. Jadi teman-teman, aduh, nggak biasa pakai kacamata ya mas. Lagian pakai kacamata ngapain? Ini loh, mata saya tuh kemarin kena ini kalau mau menjelang maghrib sambar moto loh mas. Oh, sambar moto. Iya, perih rasanya. Jadi teman-teman, tadi saya sama Suka sudah ke kampung yang saya sebutkan tadi untuk menjelaskan kejadian tadi. Tiba-tiba di tengah jalan waktu saya tadi habis pulang, melihat ada ibu-ibu tadi sedang melaksanakan sholat di tengah jalan. Jadi inilah fungsinya kita mempelajari agama agar tidak salah pengertian, salah paham. Iya. Jadi mungkin niatnya almarhumah ini tadi tuh udah bener niatnya. Iya. Dia mau mencari pahala dengan cara dia melaksanakan sholat ke masjid, mencari masjid yang lebih jauh dengan cara dia jalan kaki. Itu udah bener niatnya mau cari pahala. Iya kayak gitu. Tetapi caranya salah. Beliau melaksanakan sholat di tengah jalan dan dia itu melewati beberapa kampung hanya untuk sholat. Dan naasnya ketika beliau itu sholatnya itu pas di tikungan jalan, dia itu tertabrak mobil dan innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Beliau tertabrak sampai meninggal dunia. Makanya mudah-mudahan almarhumah
meninggalnya Husnul Khotimah, Amin. diterima amal ibadahnya. Amin. Mas, tadi motornya saya belum saya masukin motor dulu ya. Iya deh. Ya mudah-mudahan kalian semua bisa mengambil hikmah semua dari pelajaran ini. Cukup sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.